Baiklah, saya Indah Primadani, NIM 1713030180. Di sini saya akan mempresentasikan poin yang pertama, yaitu tentang garawain dan penyelesaiannya. Nah, garawain tersebut lafaz gara yang bermakna binatang cemerlang. Kemudian ditasniakan menjadi garawain yang maknanya dua binatang cemerlang, atau sering dikenal juga dengan sebutan umariyatain, maksudnya dua masalah yang diputuskan cara penyelesaiannya dan diperkenalkan oleh Umar ibnu Al-Khattab. Nah, di sini adanya masalah garawain ini terjadi karena pada dasarnya bagian wanita dalam masalah kewarisan tidak ada yang menyamai atau bahkan melebihi bagian laki-laki yang sederajat dengannya. Oleh karena itu, Sayyidina Umar Al-Khattab memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan garawain, di mana bagian ibu diubah ketika tidak ada anak dari sepertiga harta menjadi sepertiga dari sisa harta. Ketika ahli waris atau ibu bersama dengan dua orang, yaitu ayah dan suami atau istri. Nah, maka di sini jumhur ulama sependapat dengan Sayyidina Umar ibnu Al-Khattab. Maka ibu mendapatkan sepertiga dan bapak sisanya. Dalam hal ini sesuai dengan prinsip bagian laki-laki dua, sedangkan perempuan satu, sebagaimana yang tertuang dalam surat An-Nisa ayat 11. Nah, kasus garawain ini terjadi hanya dalam dua kondisi atau dalam dua kemungkinan saja. Yang pertama, jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris, dalam kurung misalnya, atau ahli waris yang tinggal suami, ibu, dan bapak. Yang kedua, jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris atau ahli waris yang tinggal istri, ibu, dan bapak. Nah, adapun yang dimaksud dengan ahli waris yang tinggal adalah ahli waris yang tidak terhijab, karena boleh jadi ahli waris yang lain itu masih ada akan tetapi terhijab oleh bapak. Nah, maka di situ apakah suatu kasus warisan itu merupakan kasus garawain atau tidak, itu dapat kita tentukan siapa saja yang menjadi ahli waris dari si meninggal, kemudian siapa yang terhijab. Saya Hesti Amelia dengan NIM 1913040119. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang B, yaitu tentang pendapat para ulama tentang masalah garawain. Dari kalangan sahabat yang mendukung pendapat Umar ibnu Al-Khattab adalah Zain ibnu Sabit dan Ali ibnu Abi Thalib. Kemudian diikuti oleh jumhur ulama. Adapun argumentasi yang dikemukakan oleh jumhur ulama adalah jika ahli waris terdiri dari ibu dan bapak, maka ibu mendapatkan 1/3 dan bapak sisanya yaitu 2/3. Sehingga dalam hal ini sesuai dengan prinsip bagian laki-laki 2, bagian perempuan 1. Menurut mereka, hal ini berlaku jika ada ahli waris lain dan bapak menerima bagian as-sabah atau sisa. Akan tetapi dalam masalah garawain ini ada ulama yang tidak sependapat, yaitu sahabat Ibnu Abbas, Khatli Surai, Daud ibnu Sirin, dan jemaah. Argumentasi yang mereka kemukakan adalah ibu menerima bagian tertentu, yaitu 1/3 dan bapak sisanya. Bagian sisa adalah bagian yang tidak tertentu jumlah penerimanya. Kadang menerima bagian yang jumlahnya banyak, akan tetapi terkadang menerima bagian yang sedikit. Penerimaan tersebut merupakan konsekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Fitri dengan NIM 1913040108. Saya dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penyelesaian Masalah Garawain dan Musyarakah. Musyarakah berasal dari bahasa Arab yang berarti mencampur. Musyarakah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata-kata syiraka yang bermakna bersekutu, menyetujui, perkongsian, berarti pencampuran, yaitu bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya tanpa dibedakan di antara keduanya. Persoalan musyarakah juga merupakan persoalan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Kwerina, NIM 1913040125. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam pembagian musyarakah. Yang pertama, al-musyarakah ada dua jenis. A. Musyarakah kepemilikan, yaitu tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan satu aset oleh orang atau lebih. Dalam musyarakah ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut. Yang kedua, al-musyarakah akad, yaitu tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Lindawati Hafiza dari kelompok 12 akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu tentang rukun syirkah yang asas ada 3. Yang pertama, akad ijab dan kabul, sedangkan yang kedua, dua belah pihak yang berakad, sedangkan yang ketiga, objek akad. Namun, adapun masalah musyarakah ini terjadi jika ahli waris terdiri dari yang pertama suami, sedangkan yang kedua ibu, dan yang ketiga yaitu dua orang saudara ibu, dan yang terakhir yang keempat yaitu saudara laki-laki